Oke, baik. Kembali lagi di channel saya, yaitu Randi Garage. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint saya atau PPT saya dengan judul Cara Kerja dari Motor 2 Langkah dan Motor 4 Langkah yang ada di atas ini. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang akan saya presentasikan. Terlebih dahulu, saya akan mempresentasikan pendahuluan dari pembahasan pada materi kali ini. Motor pembakaran dalam adalah mesin konversi energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik melalui proses pembakaran. Nah, itulah yang dimaksud dengan mesin pembakaran dalam atau internal combustion. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang mesin pembakaran dalam atau internal combustion, yaitu pada mesin 2 langkah dan mesin 4 langkah. Nah, selanjutnya sebelum kita masuki cara kerjanya, terlebih dahulu saya akan mendefinisikan dasar motor 2 langkah. Yang mana motor 2 langkah menyelesaikan satu siklus kerja atau proses pembakaran dalam hal bakar untuk menghasilkan tenaga. Dalam 2 langkah piston, dengan kata lain, piston hanya perlu bergerak ke atas sekali, ke bawah sekali untuk menghasilkan satu ledakan tenaga. Bandingkan ini dengan motor 4 langkah. Nah, motor 2 langkah ini kebalikan dari motor 4 langkah ya, di mana piston perlu bergerak ke atas dan ke bawah 2 kali untuk menyelesaikan satu siklus tenaga atau satu siklus usaha. Nah, pada motor 2 langkah memiliki 2 langkah kerja, yaitu satu langkah naik. Berfungsi untuk mengisap dan mengkompresikan campuran udara dan bahan bakar. 2. Satu langkah turun, yaitu menghasilkan tenaga dari pembakaran campuran udara, bahan bakar, dan membuang sisa gas buang. Nah, itulah definisi dasar tentang motor 2 langkah atau motor 2 tak. Nah, selanjutnya yaitu ada 2 prosedur cara kerja dari motor 2 langkah. Yang pertama yaitu ada langkah kompresi, yang mana terdapat langkah hisap beserta dengan langkah kompresi. Yang mana langkah ini adalah gerakan naik piston dari titik mati bawah ke titik mati atas atau TMA. Dan selama langkah ini terjadi, 2 proses secara simultan atau secara sekaligus gitu, yaitu langkah hisap dan langkah kompresi. Nah, penjelasannya yaitu ada langkah hisap. Ketika piston bergerak dari bawah ke atas, terjadinya proses penghisapan campuran antara udara dan bahan bakar. Udara dan bahan bakar yang sudah tercampur sebelumnya di dalam karburator atau melalui sistem injeksi disedot masuk ke dalam ruang engkol melalui lubang yang terbuka, lubang masuknya. Ruang ini di bawah piston bertindak sebagai ruang hisap, di mana campuran bahan bakar dan udara masuk ketika piston bergerak ke atas. Nah, yang kedua yaitu ada langkah kompresi. Sementara campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam ruang engkol, di atas piston, campuran bahan bakar dan udara yang sudah ada sebelumnya dalam ruang bakar mulai dikompresi ketika piston mencapai titik mati atas atau TMA. Ruang bakar menjadi sangat kecil dan campuran udara beserta bahan bakar berada di bawah tekanan tinggi. Di akhir kompresi, busi memantikkan atau memercikkan bunga apinya dan membakar campuran tersebut yang memicu tahap berikutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu 2 prosedur cara kerja motor 2 langkah. Yang langkah keduanya yaitu langkah pembakaran atau disebut dengan langkah tenaga sekaligus dengan langkah buang. Yaitu langkah kedua terjadi pada saat piston bergerak turun dari titik mati bawah atau TMB. Pada langkah ini terjadi proses pembakaran yang menghasilkan tenaga serta proses buang untuk mengeluarkan gas sisa pembakaran. Nah, itulah dari pengertian dari langkah pembakaran yang terdapat langkah tenaga beserta langkah buang, yaitu pembakaran untuk tenaga.
ketika piston berada di titik mati atas atau TMA dan campuran bahan bakar sudah dikompresikan sepenuhnya. Busi menyala atau busi memercikkan bunga apinya dan membakar campuran tersebut. Pembakaran ini menghasilkan ledakan yang mendorong piston ke bawah dengan kuat, menciptakan tenaga yang memutar poros engkol. Energi yang dihasilkan pembakaran ini adalah yang menggerakkan mesin dan akhirnya menghasilkan putaran roda atau alat yang terhubung dengan sebuah motor tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada langkah buang. Selama piston bergerak turun akibat ledakan, pembakaran port buang terbuka atau saluran buangnya terbuka atau exhaust-nya, saluran exhaust. Sisa gas hasil pembakaran atau gas buang terdorong keluar melalui port buang atau saluran exhaust. Pada saat yang sama, piston juga membuka port transfer yang memungkinkan campuran udara dan bahan bakar baru dari ruang engkol masuk ke ruang bakar. Nah, di atas piston untuk persiapan siklus berikutnya. Nah, itulah proses dari langkah buang. Nah, selanjutnya yaitu definisi dasar dari motor 4 langkah atau motor 4 tak. Motor 4 langkah adalah jenis mesin pembakaran dalam atau disebut dengan internal combustion engine yang menyelesaikan satu siklus kerja penuh dalam 4 langkah piston. Ini berarti bahwa untuk menghasilkan satu putaran poros engkol, piston harus bergerak naik dan turunnya dua kali. Dalam proses ini, motor 4 langkah terhadap utama memiliki 4 langkah cara kerjanya. Yang pertama yaitu ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah tenaga, dan langkah buang. Nah, dia memiliki 4 langkah kerja pada prinsip pada motor 4 langkah. Nah, saya akan sharing gimana sih cara kerja dari motor 4 langkah tersebut. Nah, masuk ke topik selanjutnya yaitu 4 prosedur cara kerja motor 4 langkah. Yang pertama tadi ada langkah hisap atau intake stroke. Apa sih intake stroke tersebut? Yaitu langkah hisap pada motor 4 langkah merupakan tahap pertama dari siklus kerja mesin. Pada langkah ini, campuran udara dan bahan bakar diisap ke dalam silinder mesin untuk persiapan pembakaran. Nah, pembahasannya yaitu langkah hisap. Langkah hisap itu yaitu sebuah kinerja mesin yaitu pada piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah atau TMB. Lalu katup isap terbuka atau katup in-nya terbuka dan katup buangnya tertutup atau katup X-nya tertutup. Dan saat piston bergerak turun, ruang di dalam silinder menjadi lebih besar, menciptakan ruang hampa yang menyebabkan campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar melalui katup isap atau katup intake yang bertujuan untuk memasukkan campuran bahan bakar beserta udara untuk persiapan pembakaran di dalam ruang bakar atau di dalam sebuah silinder. Nah, prosedur selanjutnya yaitu ada langkah kompresi atau disebut dengan compression stroke. Nah, maksud dari compression stroke pada motor 4 langkah ini yaitu tahap dalam siklus mesin pembakaran dalam. Pada tahap ini, campuran udara dan bahan bakar atau hanya udara pada mesin diesel dikompresikan di dalam silinder untuk meningkatkan tekanan dan suhu sebelum pembakaran terjadi. Nah, penjelasan dari langkah kompresi itu ialah piston bergerak dari titik mati bawah atau disebut dengan TMB kembali ke titik mati atas atau TMA. Lalu katup isap dan katup buang tertutup dan campuran udara dan bahan bakar yang berada di dalam ruang bakar dikompresi. Nah, maka piston akan mengkompresikan campuran bahan bakar beserta udara ke ruang bakar. Nah, piston pun setelah piston mengkompresi oleh piston yang bergerak ke atas tadi, kompresi ini meningkatkan tekanan dan suhu campuran tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembakaran
kompresi campuran bahan bakar beserta udara ketika terbakar, lebih banyak energi yang akan dihasilkan. Nah, langkah ketiga dari motor 4 langkah yaitu ada langkah tenaga. Langkah tenaga pada motor 4 langkah merupakan tahap utama di mana energi panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar diubah menjadi energi mekanik yang menggerakkan piston dan akhirnya menggerakkan sebuah kendaraan atau menggerakkan sebuah mesin. Nah, langkah tenaga atau power stroke yaitu ketika piston mencapai titik mati atas atau TMA, busi memercikkan campuran udara dan bahan bakar. Nah, busi akan memercikkan bunga apinya kepada campuran udara dan bahan bakar yang telah dikompresikan sebelumnya, menyebabkan pembakaran. Lalu katup isap dan katup buang tertutup. Nah, pada langkah tenaga ini, katup X dan katup in-nya tertutup, sehingga hasil pembakaran menciptakan tekanan yang sangat tinggi, mendorong piston dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah. Dan ini adalah langkah yang menghasilkan tenaga yang memutarkan poros engkol pada sebuah engine atau disebut dengan crankshaft, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan sebuah kendaraan atau menggerakkan sebuah mesin tersebut. Nah, itulah penjelasan tentang langkah tenaga atau langkah usaha dari mesin 4 tak. Nah, langkah yang terakhir yaitu pada motor 4 tak yaitu ada langkah buang atau exhaust stroke. Nah, langkah buang pada motor 4 tak ini atau 4 langkah ini adalah tahap terakhir dalam siklus mesin pembakaran dalam. Langkah ini bertujuan untuk membuang gas sisa hasil pembakaran atau gas buang keluar dari ruang bakar melalui katup buang. Nah, pembahasan dari langkah buang atau exhaust stroke ini yaitu piston bergerak dari titik mati bawah atau TMB kembali ke titik mati atas atau disebut dengan TMA. Lalu katup buang terbuka dan katup isap tertutup. Dan piston yang bergerak ke atas mendorong sisa gas pembakaran keluar dari silinder melalui katup buang. Nah, pada proses langkah buang tersebut, katup in atau klep in pada sebuah mesin pada motor 4 tak maka tertutup. Nah, yang terbuka yaitu katup atau klep pada X. Yang terbuka bertujuan untuk membuang hasil gas pembakaran. Nah, itulah langkah buang atau exhaust stroke yang ada pada prosedur cara kerja motor 4 langkah. Nah, dari materi yang telah saya sharing, kita dapat menarik sebuah kesimpulan dari cara kerja motor 2 langkah. Yang pertama yaitu motor 2 langkah menyelesaikan satu siklus kerja dalam 2 gerakan piston, 1 kali naik dan 1 kali turun. Dan yang kedua yaitu setiap putaran poros engkol menghasilkan tenaga karena proses pembakaran terjadi lebih sering. Yang ketiga, proses isap dan buang dilakukan secara bersamaan. Nah, inilah ciri khas dari motor 2 langkah. Ketika piston bergerak naik, terjadi kompresi di ruang bakar dan campuran baru diisap ke ruang engkol. Saat piston turun, pembakaran mendorong piston dan gas buang dikeluarkan. Nah, yang keempat, yaitu motor ini memiliki desain yang lebih sederhana, lebih ringan, dan menghasilkan lebih banyak tenaga per ukuran mesin, tetapi cenderung kurang efisien dalam penggunaan bahan bakar dan memiliki emisi yang lebih tinggi. Nah, motor 2 langkah ini memiliki emisi gas buangnya yang dapat mencemarkan lingkungan dan kesehatan bagi penduduk sekitar. Nah, sedangkan kesimpulan dari motor 4 langkah yaitu yang pertama, motor 4 langkah menyelesaikan satu siklus kerja dalam 4 gerakan piston yaitu 2 kali naik dan 2 kali turun. Yang tadi ada langkah isap, langkah kompresi, langkah usaha atau tenaga, dan yang terakhir yaitu ada langkah buang. Jadi 4 langkah yang dikerjakan oleh motor 4 tak atau motor 4 langkah. Nah, yang kedua yaitu setiap 2 putaran poros engkol menghasilkan 1 langkah tenaga.
membuat motor ini lebih efisien. Nah, motor 4 langkah ini lebih efisien daripada motor 2 langkah ya, dalam hal pembakaran. Nah, dalam hal pembakaran dan konsumsi bahan bakar. Nah, yang ketiga, siklus kerja terdiri dari langkah hisap, langkah kompresi, langkah tenaga, dan yang terakhir itu langkah buang yang dilakukan dalam urutan yang terpisah sehingga pembakaran lebih bersih dan lebih terkontrol. Yang keempat yaitu motor ini memiliki desain yang lebih kompleks dan berat dibandingkan motor 2 langkah. Nah, motor 4 langkah ini bobot mesinnya lebih berat dari motor 2 langkah, tetapi lebih ramah lingkungan dan lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Nah, itulah kelebihan yang ada pada motor 4 langkah. Dia lebih ramah lingkungan, tidak mencemari udara, dan lain sebagainya, sebalik dari motor 2 langkah yang sebelumnya. Nah, itulah presentasi PPT saya atau presentasi PowerPoint saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.